Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Spekulasi mengenai masa depan Alejandro Garnacho di Manchester United semakin memanas. Terbaru agen sang pemain mengkonfirmasi kehadirannya di Stamford Bridge untuk menyaksikan pertandingan antara Chelsea versus Wolverhampton. Minggu lalu Chelsea dilaporkan telah membuka pembicaraan untuk kemungkinan merekrut Garnacho. Informasi ini juga dikonfirmasi oleh jurnalis David Orienstein yang menyebut bahwa tim asuhan Enzo Maresca telah melakukan penawaran terkait pemain lulusan Akademi Carrington tersebut. Baru-baru ini laporan menyebut bahwa Chelsea telah melakukan kontak langsung dengan MU untuk menanyakan syarat-syarat kesepakatan. Terkini kehadiran agen Garnacho di Stamford Bridge makin menambah spekulasi. Carlos Cambeiro bersama Quique De Lucas dari agensi Leanders yang mewakili Garnacho terlihat menyaksikan pertandingan Chelsea melawan Wolverhampton. Menurut jurnalis Ben Jacob, Chelsea memang mempertimbangkan Garnacho sebagai salah satu opsi mereka. Meski Manchester United belum membuat keputusan akhir tentang masa depan Garnacho, kehadiran agennya di Stamford Bridge menunjukkan bahwa diskusi mengenai potensi transfer mungkin sedang berlangsung. Anthony dianggap memiliki pengaruh buruk buat Manchester United. Setan Merah disarankan segera membuang winger asal Brazil tersebut. Spekulasi kepindahan Anthony ke Real Betis disambut positif Rio Ferdinand. Mantan kapten MU itu menilai Anthony bak kanker buat Setan Merah dan pantas untuk dilepas klub. Saya pikir Anthony akan pergi. Seseorang bilang ke saya, Real Betis atau tempat seperti itu, buang saja mereka kawan. Maaf, saya buka-bukaan saja. Semakin banyak orang seperti ini di mana hanya ada suara-suara buruk. Mereka semua ingin pergi. Mereka semua senang untuk pergi. Ayo kita keluarkan saja mereka. Mari kita mulai dari awal. Anda tahu seperti apa rasanya jika ada orang yang gelisah di sana dan tidak berjalan sesuai rencana dan mereka tidak senang. Itu menyebar. Itu seperti energi buruk yang bersifat kanker. Marcus Rashford belum sepenuhnya kehilangan harapan untuk kembali bermain bagi Manchester United. Rashford masih berharap meski kemungkinannya kecil. Mengutip BBC, sumber internal MU percaya bahwa pernyataan Amorim tersebut lebih bermaksud memberikan kebebasan kepada Rashford untuk menentukan masa depannya sendiri. Sumber terdekat dari Rashford menegaskan bahwa sang pemain masih ingin bermain untuk MU dan tidak memiliki masalah besar dengan Amorim, serta siap bermain jika diminta. Rashford telah dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa dan kemungkinan ia akan dipinjamkan sebelum bursa transfer saat ini ditutup pada awal Februari. Tidak diketahui seberapa sering Rashford berlatih dengan tim utama sejak ia dikeluarkan dari skuad pertandingan oleh Amorim. Tengah pekan ini, MU akan bersiap menghadapi Rangers di Old Trafford dalam duel lanjutan Liga Eropa 2024-2025. Kedua klub saat ini berada di posisi 8 besar. MU di peringkat ke-7 dengan 12 poin dan Rangers 1 poin di belakang di posisi ke-8. Chelsea menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Alejandro Garnacho dari Manchester United pada bursa transfer Januari 2025. Laporan menyebutkan bahwa Chelsea berupaya memperkuat lini sayap dan Garnacho dinilai sebagai kandidat yang tepat untuk bergabung dengan tim. Meskipun pembicaraan awal telah dilakukan, tahap negosiasi ini masih dalam proses yang sangat awal. Chelsea tengah mempersiapkan tawaran resmi dan berharap dapat mengamankan pemain muda berbakat ini. Menurut laporan, United menetapkan harga sekitar 70 juta pound sterling untuk melepas Alejandro Garnacho. Nah, kemungkinan ada opsi tukar tambah. Berikut ini 5 pemain yang dapat dijadikan opsi tukar tambah oleh Chelsea untuk mendapatkan Garnacho. Nama pertama, Carney Chukwuemeka. Nama kedua, Joao Felix. Nama ketiga, Christopher Nkunku. Nama keempat, Kiernan Dewsbury Hall. Dan yang kelima, Ben Chilwell.
Mantan pemain Chelsea Jokul percaya bahwa Arsenal bisa menyelesaikan transfer mengejutkan untuk bintang Manchester United Marcus Rashford jika kesepakatan finansialnya tepat. Jokul melihat Rashford pindah ke West Ham United seperti halnya Jesse Lingard saat dia pindah dari Old Trafford ke tim asal London Timur pada paruh kedua musim 2020-2021. Jokul juga mengungkapkan bahwa jika kondisi keuangan memungkinkan, Manchester United mungkin tidak akan menghalangi Marcus Rashford bergabung dengan Arsenal. Manchester United dilaporkan akan menggelar pertemuan dengan dua klub Liga Italia dalam waktu dekat ini. Pembicaraan terkait dengan kemungkinan hengkangnya Alejandro Garnacho serta peluang transfer Patrice Dorgu. Napoli menginginkan Garnacho untuk menutupi posisi yang ditinggalkan ke Kvaratskhelia yang merupakan salah satu pemain kunci mereka. Kehilangan pemain penting seperti Kvaratskhelia tentu memicu kebutuhan Napoli untuk segera mencari penggantinya, dan Garnacho dinilai sebagai pilihan yang tepat. Antonio Conte, pelatih baru Napoli, juga menempati pertimbangan Garnacho dengan serius. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, MU akan bertemu dengan perwakilan Napoli di Italia untuk membahas kemungkinan transfer tersebut lebih lanjut. Di sisi lain, Patrice Dorgu, pemain sayap yang versatile, menjadi target menarik bagi MU. Lecce sebelumnya tidak berniat melepas Dorgu, namun mereka bisa berubah pikiran jika mereka menerima tawaran sekitar 40 juta euro atau 35 juta euro dengan tambahan bonus. Ruben Amorim bukan satu-satunya yang memberikan pendapat sangat jujur tentang situasi terkini di Manchester United. Berbicara pasca pertandingannya dengan MU TV, Kapten klub Bruno Fernandes memberikan penilaian jujur tentang penampilan mereka melawan Brighton dan terang-terangan menjelaskan hal paling membuatnya khawatir di tengah kesulitan mereka. Bagi saya, yang paling mengkhawatirkan saya adalah kurangnya kepercayaan diri yang kami miliki saat ini untuk melakukan hal-hal yang dapat kami lakukan. Saya tidak keberatan siapapun kehilangan bola karena mencoba sesuatu untuk membantu tim. Kami perlu mengeluarkan yang terbaik dari para pemain dan kami perlu para pemain untuk percaya diri bahwa mereka mampu membalikan keadaan untuk diri kami sendiri, ucap Fernandes. Setelah menunjukkan kurangnya rasa percaya diri mereka di saat-saat yang menentukan, Fernandes menjelaskan apa yang perlu ditingkatkan tim untuk melangkah maju. Saya pikir di babak pertama kami adalah tim yang lebih baik, tapi kurang dalam pengambilan keputusan di sepertiga akhir. Dan pada saat yang sama kami kurang konsisten dalam bermain di sepertiga akhir untuk lebih menguasai bola dan berani untuk menekan mereka dan bermain dari sana, katanya. Itu adalah sesuatu yang harus kami tingkatkan, ujar Bruno Fernandes. Ruben Amorim mengklaim tim yang dibesutnya saat ini terburuk dalam sejarah Manchester United. Dalam pernyataannya itu pun mendapatkan kecaman. Komentar negatif Amorim terhadap timnya sendiri disorot tajam Nigel Reo-Coker. Mantan pemain West Ham United itu menyebut ucapan Amorim justru menambah tekanan bagi para pemain. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Komentar itu benar-benar gila. Saya pikir Amorim terlalu jujur dan dia perlu bersikap lebih politis. Dengan mengatakan komentar itu dan mengungkapkannya di ranah publik, itu akan menambah tekanan pada para pemain. Bagaimana mereka akan menghadapinya setelah dia mengatakan semua hal ini? Saya harap dia memberi mereka pesan yang berbeda di ruang ganti, ujarnya. Legenda Manchester United Rio Ferdinand mengatakan bahwa ada sejumlah pemain yang energi negatif dalam skuad setan merah saat ini dan perlu segera dijual agar tidak semakin memperburuk keadaan tim. Mantan bek asal Inggris ini mengatakan bahwa ada sejumlah pemain yang dirasa memiliki energi buruk, walau tidak menyebut secara gamblang siapa saja sosok yang dimaksudnya. Ferdinand menggambarkan pemain-pemain itu seperti kanker yang terancam terus menggerogoti Man United, sehingga tak perlu segan untuk menjual pemainnya demi mengembalikan stabilitas permainan mereka di atas lapangan hijau.